bisa jadi calon ketua OSIS di SMP Negeri 10 Surabaya. Oke, aku nggak usah mau basa-basi, aku mau nyebutin visi, misi, dan program kerjaku. Visi misiku yang pertama adalah membentuk dan menanamkan sifat terpuji, berakhlak mulia, serta berjiwa kepemimpinan kepada siswa agar terciptanya nilai-nilai kedisiplinan. Misi aku yang pertama yaitu mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan OSIS melalui program-program yang menarik dan bermanfaat. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Yang ketiga, mengedukasi siswa untuk menanamkan sikap positif di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat adalah mengembangkan OSIS menjadi organisasi yang kreatif, santun, bermoral, serta berakhlak mulia dan membuka hak suara kepada siapapun untuk beraspirasi. Program kerja aku yang pertama adalah edukasi anti bullying dan penerapan salam 5S. Di sini ada yang tahu nggak sih salam 5S itu apa? Sini belum ada yang tahu ya, mungkin ada yang tahu, mungkin belum ada. Jadi salam 5S adalah salam, sopan, santun, senyum, dan sapa. Kenapa aku milih ini? Karena aku lihat ya SMP Negeri 10 ini masih banyak siswa yang kurang, mohon maaf banget ya, ada yang masih kalau ada ketemu guru tidak ada yang mengucapkan salam atau senyum atau maupun sapa. Nah, aku mau program kerjaku yang kedua adalah kampanye lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Jadi rincian acara ini adalah mengusulkan kepada setiap guru sebelum melakukan pembelajaran itu dilakukan ice breaking terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah mensosialisasi apa penyebab ketidaknyamanan saat pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, karena aku di sini jadi calon ketua OSIS, aku minta dukungan kalian untuk milih aku ya. Kalau kalian nggak milih aku juga nggak apa-apa, tapi kalau kalian milih aku sangat berterima kasih kepada kalian semua. Ibu Bapak Ibu Dewan Juri di sini akan memberikan pertanyaan kepada Hapsi. Kak Alexa boleh maju? Sudah memilih pertanyaan? Sudah diberikan ke Bu Niken? Oke. Nanti Bu Niken dipersilakan untuk membacakan pertanyaan kepada Hapsi. Lalu Hapsi menjawab sesuai kemampuan Hapsi. Oke, siap Hapsi? Siap. Oke. Terima kasih. Sambil dibetulkan ya, kami yang berlima ini bukan juri tapi panelis ya. Nanti manggilnya Bapak Ibu Dewan panelis begitu. Baik, pertanyaan untuk Hapsi. Apa arti tanggung jawab kamu sebagai ketua OSIS? Bisa dijelaskan? Jadi arti tanggung jawabku di sebuah OSIS cukup besar juga, karena jadi ketua OSIS itu juga tidak mudah menikah. Jadi ketua OSIS itu juga penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kewajiban. Jadi kalau semisal arti dari tanggung jawab tersebut sangat besar bagi saya lah pernikahan seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan. Tanggung jawab yang besar itu yang seperti apa? Seperti mengatur OSIS menjadi yang lebih baik, atau seperti ada acara seperti P5 atau lomba 17 Agustus seperti itu pernikahan. Kalau P5 dan 17 Agustus, tanggung jawabmu sebagai ketua OSIS apa kira-kira? Membina anggota OSIS agar acaranya berjalan dengan lancar pernikahan. Jadi tanggung jawab menurut Hapsi adalah membina anggota OSIS agar bisa mengambil acara dengan lancar. Cukup ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang berikutnya.
jawabannya? Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Hapsi sudah siap? Siap Bu Zila. Oke. Program kerja apa yang akan kamu usulkan untuk memajukan OSIS dan sekolah, dan bagaimana kamu akan memastikan program tersebut berkelanjutan dan tidak berhenti di tengah jalan? Jadi program yang saya akan usulkan selama saya menjabat sebagai ketua OSIS adalah program edukasi anti bullying dan menerapkan 5S Bu Zila. Jadi kenapa saya pilih program ini? Karena saya lihat di SMP Negeri 10 Surabaya ini juga masih ada hal tindak bullying dan lain-lain sebagainya. Dan saya akan berkontribusi dengan kesiswaan juga agar program ini berjalan dengan lancar serta tidak akan berhenti di tengah jalan. Mungkin itu Bu Zila. Caranya gimana? Maksudnya agar program itu terus berkelanjutan dan tidak berhenti di tengah jalan. Seperti kita mengedukasi atau mensosialisasi ke setiap kelas tentang dampak buruknya bullying atau melakukan atau mengajak siswa untuk membentuk tim anti bullying Bu Zila. Oke, baik, terima kasih. Cukup itu saja. Dan sama-sama Bu Zila. Oke, tadi itu menarik banget gak sih? Terima kasih Kakak Hapsi. Makasih. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman? Kasih tepuk tangan dong yang meriah. Nah, kira-kira siapa nih pendukungnya Hapsi nih? Mana suaranya guys? Keluarkan suara kalian. Pendukungnya Hapsi, mana suaranya? Oke, tadi aku sih ngeliat ya visi-misinya dia itu kayak keren banget gak sih? Tentang edukasi anti bullying sama 5S. Menurutku gimana nih, Ren? Kalau menurutku itu bagus sih Orly. Soalnya aku sendiri juga lihat banyak dari kita maupun kelas 9, 8, 7 di SMP Negeri 10 ini masih banyak yang belum menerapkan 5S. Iya, juga sepertinya itu tentang bullying ini juga sangat perlu ya di kehidupan sekolah kita. Oke, terima kasih ya untuk Kak Hapsi. Oke, mending kita langsung lanjut ke peserta berikutnya yaitu Aira dari kelas 8M. Kepada Aira, waktu dan tempat kami persilakan. Mana
Coba anak-anak tolong diperhatikan ya. Kali ini kalian dikeluarkan untuk mendengarkan kampanye dari kandidat pengurus OSIS yang baru. Jadi kalian bisa memilih pengurus OSIS yang baru bagaimana kalau kalian tidak bisa melihat atau mendengarkan kualitasnya. Coba diperhatikan lagi. Bunikan minta perhatiannya untuk tidak bicara lebih dulu. Biarkan kami para panelis ini mendengar jawaban dari kandidat yang tampil. Terima kasih ya atas perhatiannya. Bisa? Kelas 8? Bisa ya mendengarkan? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Niken selaku pembina OSIS yang sudah beberapa waktu ini bekerja sungguh-sungguh untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin di lingkungan SMA Negeri 10 kualitas. Yang saya tanyakan, ya betul lah kekerasan, bullying dan lain sebagainya itu ada. It's time to begin the big talk. Karena mungkin faktor lingkungan sekolah kita yang sebetulnya kurang lahan dan terlalu banyak siswa, maka masalah yang paling mendasar saja belum kamu ulas. Contohnya yang paling mendasar apa? Yang tiap hari terjadi, keterlambatan siswa. Gitu loh. Bagaimana upaya dari OSIS untuk bekerja sama dengan pihak guru supaya bisa meminimalisir angka keterlambatan siswa selama ini. Baik, mohon izin untuk saya menjawabnya. Untuk masalah keterlambatan anak-anak di sekolah, mungkin perlu bantuan dari Bapak Ibu guru memberikan informasi kepada para siswa bahwa
OSIS atau pengurus OSIS itu adalah dia teman dekatmu. Nah, bagaimana kamu dihadapkan dengan kamu sebagai misalnya yang terpilih menjadi ketua, ada pengurus yang melakukan pelanggaran. Di satu sisi kamu adalah ketua OSIS, di satu sisi kamu adalah teman baiknya. Nah, bagaimana cara kamu menegakkan peraturan tersebut? Baik, mohon izin saya jawab. Mungkin menurut saya antara teman dekat juga organisasi itu berbeda dan tidak bisa disamakan. Dan memang kalau dan jika memang teman dekat saya melakukan kesalahan yang berbeda, saya tetap menghubungi itu dia itu sudah mengikuti organisasi. Jadi harus melakukan kewajiban juga tanggung jawab dengan sehat tanpa melakukan pelanggaran. Maka dari itu saya akan menghubunginya tanpa memikirkan bahwa itu teman dekat saya. Ini saya merasa organisasi yang berbeda dengan baik, mungkin itu saja. Satu pertanyaan lagi, Pak. Untuk yang lain bisa ditanyakan. Oke. Resikonya mungkin adalah karena dia teman terbaikmu, ketika kamu tegur akan mungkin mempengaruhi hubungan pertemananmu. Ada risiko seperti itu. Apakah kamu ada kekhawatiran atau tidak bahwa dengan teguranmu tersebut akan
reaksi ya dari para panitia dan juga pengurus yang lain. Jadi OSIS itu adalah istilahnya pengurus OSIS ya. Ini teman-teman yang pakai apa namanya PS itu namanya pengurus OSIS. Sedangkan anggota OSIS itu adalah semua siswa SMP Negeri 10 itu merupakan anggota OSIS ya. Ini adalah pengurus, jadi semua siswa adalah anggotanya. Nah, sedangkan kalian yang di podium itu adalah kandidat calon ketua OSIS atau ketua dari pengurus OSIS sekaligus anggota. Baik, pertanyaan dari saya, OSIS itu adalah organisasi yang menurut saya adalah belajar, karena di situ kalian tidak digaji, tidak diberi apa sih namanya? Honor, nah itu adalah pengabdian dan belajar. Intinya adalah ketika kalian tidak mendapatkan istilahnya materi dari kerja kalian, dari keputusan kalian selama 1 tahun, tapi kalian mempunyai tanggung jawab yang besar, terutama tanggung jawab bagi seorang ketua. Pertanyaan saya, apa sih yang menjadi tanggung jawab inti dari pengurus OSIS ini? Jadi, apa yang menjadi tanggung jawab inti dari tanggung jawab seorang pengurus OSIS atau seorang ketua OSIS itu apa? Izinkan saya menjawab. Menurut saya tanggung jawab ketua OSIS atau di pengurus OSIS itu mereka tuh tanggung jawab memimpin semua OSIS atau anggota mereka dengan baik, dan juga mereka bertanggung jawab atas kerja mereka, atas semua mereka lakukan. Tanggung jawabmu nanti ketika misalnya nanti terpilih adalah yang bertanggung jawabkan apa yang menjadi visi-misi kamu. Nah, dari visi-misi itu bagaimana bersama-sama kamu memimpin pengurus untuk mencapai visi-misi yang telah kamu canangkan atau yang telah kamu buat. Lalu bagaimana pertanggungjawabanmu ketika ada suatu program kerja atau pada visi atau misi yang mungkin belum tercapai atau bisa dikatakan masih gagal. Bagaimana pertanggungjawaban kamu sebagai ketua OSIS yang mempertanggungjawabkan ini kepada rakyatmu? Ya, gimana? Saya menjawab sedikit. Menurut saya akan ketika saya menjadi ketua OSIS, saya akan bertanggung jawab. Ketika program saya gagal, saya akan melakukan saya lagi, dan nanti saya bertanggung jawab atas kerja saya. Baik, penutup dari saya, setiap program, setiap kegiatan atau visi-misi yang kamu turunkan menjadi program itu, setelah itu kan masih ada namanya evaluasi. Nah, dari situ, dari evaluasi tersebut bisa diperbaiki apa yang kurang dan nanti akan menjadi rekomendasi kegiatan selanjutnya dan bahkan mungkin ke kepengurusan selanjutnya. Ya, terima kasih.
jurusan Pendidikan Listrik Serang.
Selamat siang warga Pengusaha. Oke, dari tadi kalian mendengarkan ya perkenalan dari seluruh calon-calon ketua OSIS. Kalian masih ingat nggak nama itu siapa? Siapa sih? Coba kurang keras, siapa sih namamu? Oke ya, dukung lagi namaku lagi yang dari sini dari kelas 8K kalau lulus nomor 7. Ingat nomor 7.
Baik, dari apa yang sudah kamu sampaikan tentang visi misi dan juga program kerja yang tadi sudah kamu sampaikan, nanti pasti ada tantangan-tantangannya, yaitu ada potensi berhasil, ada potensi belum berhasil, atau mungkin masih ada banyak yang perlu diperbaiki. Jadi pertanyaan saya, jika ada program OSIS yang ketika nanti kamu terpilih menjadi ketua, itu ada yang gagal atau tidak mencapai target, apa evaluasi atau bagaimana cara kamu mengevaluasi untuk memperbaiki program kerja yang belum berhasil tersebut? Jadi untuk evaluasinya saya akan didisiplinkan secara langsung Pak, secara tertib, secara serius. Saya nggak mau kalau sudah evaluasi itu ada yang bercanda. Saya inginnya saat evaluasi itu harus disiplin, mencerminkan organisasi OSIS itu sendiri. Sepatutnya OSIS ya, saya harus mencari alternatif yang lebih baik dari program yang kemarin atau program yang gagal untuk saya. Baik, satu pertanyaan lanjutan ya. Pengurus OSIS nanti kan ada sekitar 40 atau berapa gitu ya. Pasti semuanya itu tidak aktif semua. Ada mungkin yang tidak terlalu aktif, atau istilah saya dulu itu kena seleksi alam gitu. Jadi ada yang terseleksi alam, tidak begitu aktif, dan itu mungkin juga nanti yang akan menjadi penghambat program kerja yang kamu rencanakan itu tersendat, atau kepanitiaan yang kamu buat itu tidak berjalan dengan maksimal. Nah, bagaimana cara kamu mengevaluasi pengurus yang kurang aktif? Jadi untuk saya ada mengevaluasi pengurus yang kurang aktif, saya akan langsung mendatangi kelasnya. Saya langsung evaluasi di sana tanpa kecuali, atau saya langsung ajak ke pembinanya agar kita bisa mencari jalan keluar dari yang ketidakaktifan yang telah dilalui itu. Oke, good, nice. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih ya Robi. Gimana nih teman-teman? Kasih tepuk tangan ya, Robi.
bahwa
insya Allah calonnya nanti memadai untuk menjadi pemimpin kepengurusan OSIS masa bakti 2005-2020. Selamat ya untuk panitia yang sudah melaksanakan dengan baik acara kampanye. Ibu sebagai koordinator pembelajaran Best Learning Suara Demokrasi mengucapkan terima